Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan SSD dan RAM dari Lexar. Lexar sendiri adalah brand yang terkenal untuk media penyimpanan ataupun storage. Buat teman-teman yang hobi fotografi ataupun videografi pasti udah tahu merek Lexar yang cukup banyak kita jumpai di SD card ataupun micro SD card. Ya. Dan kali ini adalah tahun pertama Lexar di mana Lexar memasuki pasarnya memori RAM. Dan tidak tanggung-tanggung Lexar merilis RAM seri gaming, yaitu adalah Lexar Hades atau Hades ya. Dan di sini juga kita kedatangan SSD NVMe dari Lexar juga. Nah, seperti apa sih ulasan kami mengenai brand Lexar ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Lexar sendiri di tahun 2021 ini memasuki pasarnya memori RAM. Lexar sendiri telah merilis RAM kelas value tanpa heat spreader di awal tahun yang lalu. Dan teman-teman bisa lihat RAM Lexar tersebut direview oleh reviewer ternama seperti Tom's Hardware ataupun Tweaktown. Nah, baru-baru ini Lexar merilis seri gamingnya yaitu Lexar Hades atau Hades. Untuk unit yang ada di kami ini dibanderol di kisaran harga Rp1.650.000. Sedangkan untuk SSD Lexar seri NM620 ini dibanderol di kisaran Rp1,1 juta untuk versi 512 GB-nya. Brand SSD dan RAM dari Lexar ini didistribusikan di Indonesia oleh PT Astrindo Senayasa. Dengan embel-embel gaming, tentu Lexar Hades ini datang dengan nyala RGB, di mana nyala RGB-nya ini bisa sinkron di 4 software MOBO ternama seperti Asus Aura ataupun ASRock Polychrome. Kalau kita lihat dari packagingnya sih terlihat cukup wah, boxnya yang bagus ini berhasil memberikan feel kalau Lexar cukup serius masuk ke pasar memori RAM. Dan kalau kita lihat di website resminya pun juga cukup informatif. Kemudian pada modul memorinya ini juga terkesan kokoh dan dibuat secara berpengalaman. Lexar menggunakan heat spreader berwarna hitam yang cukup tebal dan di atasnya terdapat frame untuk nyala RGB. Nyala RGB-nya ini terdiri dari 8 buah lampu pada masing-masing sisinya sehingga total terdapat 16 buah lampu. Jumlah lampu RGB yang banyak ini membuat nyala RGB-nya seperti nyala ARGB atau Addressable RGB, di mana nyala lampunya ini begitu smooth dan tidak menyilaukan mata. Banyak dari teman-teman yang bertanya kepada kami, Bang, kalau RAM yang bagus itu seperti apa sih? RAM yang bagus itu adalah RAM yang memiliki frekuensi atau speed yang tinggi, tapi timingnya tetap ketat. Nah, gimana caranya RAM bisa memiliki frekuensi yang tinggi dan timingnya tetap ketat? Itu dinilai dilihat dari IC memori yang digunakan pada RAM-nya. Ya, IC memori itu ada di balik heat spreader-nya ini. Ada di PCB-nya ini, itu ada kotak hitam kecil-kecil ya, chip ya. Itulah yang namanya IC memory, dan IC memory itulah yang dilindungi oleh si heat spreader-nya ini supaya tidak panas. Dan brand manufaktur IC memory ini ada banyak, ada Samsung, ada Elpida, ada Hynix, kemudian juga ada Micron ya. Dan salah satu yang paling bagus gitu, yang paling diincar oleh overclock itu adalah IC memory dari Samsung Bidai ya. Karena kalau IC memorinya bagus itu bisa di overclock ya, di overclock sampai frekuensi tinggi tapi timingnya tetap ketat. Nah, RAM yang memiliki IC memori yang bagus itu biasanya jadi inceran para overclocker. Untuk mengetahui IC memori apa yang digunakan dan info-info penting lain pada sebuah RAM, teman-teman mesti download software khusus yang dinamakan Typhon Burner. Di dalam software ini, kita bisa lihat terdapat banyak sekali informasi yang tersedia. Salah satunya adalah jenis IC memori yang digunakan. Memori ini menggunakan IC memori dari Samsung dengan jenis Samsung SiDi. Dan bisa kita lihat standarisasi JEDEC-nya menggunakan speed di 2666 MHz. So, jika kita pasang RAM ini di Mobo, maka akan langsung menggunakan speed di DDR4 2666. Berbeda dengan kebanyakan memori lain yang secara JEDEC ada di 2133 MHz ataupun 2400 MHz. Kemudian kita beralih ke SSD-nya. Lexar NM620 yang ada di kami ini adalah SSD M.2 NVMe yang berjalan pada PCIe Gen 3x4. Oke, sekarang kita akan uji kemampuan dari RAM Lexar Hades dan SSD-nya. Namun sebelumnya, ini adalah spek PC yang kami gunakan.
Di pengujian pertama ini, kita akan coba overclock RAM Lexar Hedis ini untuk mencari maksimum speed yang bisa dicapai menurut pengujian pribadi kami. Seperti yang kita tahu, RAM ini berjalan pada profile XMP di DDR4 3200 dengan timing di 16, 18, 18, 38 di 1,35 volt. Hasil overclock yang bisa kami capai adalah DDR4 3600 dengan timing di 18, 20, 20, 40 di 1,35 volt. Timingnya ini memang agak sedikit longgar untuk frekuensi 3600 MHz, namun sepertinya speednya di sini sudah menyerupai RAM lain yang juga sama-sama menggunakan Samsung SiDi. Di pengujian kedua, kita akan tes hasil benchmark dari Crystal Dismark untuk SSD-nya. SSD-nya di sini sudah diisi window dan program pendukung untuk pemakaian standar. Hasilnya, kecepatan sequential read dan write-nya cukup standar untuk sebuah SSD PCIe Gen 3x4 pada umumnya. Dan ini adalah suhu SSD-nya ketika melakukan copy file selama 10 menit. Lalu di pengujian ketiga kami adalah hasil memory read benchmark dan latency-nya untuk RAM Lexar Hedis ini. Terakhir, kita akan coba bagaimana nyala RGB-nya. RAM Lexar Hedis ini cocok untuk kalian yang memang lagi nyari RAM DDR4 3200 dengan nyala RGB yang cakep dan kalem. Namun sayang sekali RAM Lexar ini belum terdaftar dalam list QVL dari Mobo yang kami gunakan. Dan nampaknya di Mobo merek lain pun RAM Lexar Hedis ini belum terdaftar juga sebagai qualified vendor listnya. Mungkin ini masukan untuk Lexar supaya segera melakukan sertifikasi dengan brand motherboard lain supaya RAM Lexar masuk dalam daftar QVL. Oke, teman-teman, mungkin itu saja bahasan singkat kita mengenai RAM dan SSD dari Lexar. Lexar sekali lagi telah menambah alternatif pilihan buat kita pengguna PC dalam memilih SSD ataupun memori RAM. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.